Bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan masih berhubungan dengan pedosfer atau lapisan tanah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pemanfaatan tanah serta bagaimana cara untuk mengurangi kerusakan tanah atau yang disebut sebagai konservasi. Yuk kita bahas satu persatu mengenai pemanfaatan dan konservasi tanah. Yang pertama adalah pemanfaatan tanah. Tanah merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman. Tanah tidak hanya bermanfaat bagi tumbuhan dan hewan, manusia juga memanfaatkan tanah untuk menunjang kehidupannya. Manfaat-manfaat tanah bagi makhluk hidup antara lain, yang pertama adalah sebagai lahan pertanian. Tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian merupakan jenis tanah yang subur dan kaya akan unsur hara, baik itu bahan mineral ataupun bahan organik. Yang kedua adalah sebagai bahan baku produksi. Salah satu jenis tanah yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi adalah tanah liat. Tanah liat dapat digunakan sebagai bahan bangunan, yakni terbentuknya batu bara, bisa juga dibuat genteng. Selanjutnya adalah bahan baku pembuatan karya seni. Selain untuk bahan bangunan, tanah liat juga bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan karya seni. Selanjutnya, tanah digunakan untuk peralatan rumah tangga. Masih berhubungan dengan tanah liat, juga berguna untuk membuat peralatan rumah tangga seperti kendi dan pot tanaman hias. Selanjutnya, tanah dijadikan sebagai habitat hewan yang hidup dalam tanah. Terdapat beberapa jenis hewan yang hidup dalam tanah, salah satunya adalah cacing yang membantu kesuburan tanah. Yang keenam adalah tanah sebagai keseimbangan ekologis. Air hujan yang jatuh di atas tanah diserap oleh tanah sehingga air tidak terlalu lama menggenang di wilayah tersebut. Terakhir, tanah sebagai tempat sumber air. Air yang diserap oleh tanah tersimpan dalam lapisan kedap air yang dimanfaatkan oleh sebagai sumber air yang biasa digunakan sebagai air sumur atau untuk menunjang kegiatan industri dan perhotelan. Selanjutnya adalah perubahan tanah. Tanah termasuk material yang mudah mengalami perubahan atau kerusakan. Masalah mengenai tanah banyak sekali terjadi di Indonesia, seperti penurunan tingkat kesuburan dan tanah longsor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan atau kerusakan tanah dapat disebabkan oleh alam ataupun kegiatan manusia antara lain. Yang pertama adalah erosi. Erosi adalah proses penghancuran tanah, kemudian tanah tersebut dipindahkan ke tempat lain, baik oleh air, angin, gletser, ataupun gravitasi bumi. Yang kedua, terjadinya pengerusakan tanah. Hutan yang rusak dapat mengurangi daya serap tanah dan mengurangi kemampuan tanah dalam menampung dan menahan air sehingga tanah mudah tererosi. Pengerusakan tanah dapat disebabkan oleh aktivitas penebangan liar atau illegal logging. Yang ketiga, tanah longsor. Tanah longsor adalah turunnya tanah dan batuan ke bawah bukit. Tanah longsor lebih berpotensi terjadi pada musim hujan. Hal ini terjadi karena air hujan dapat mempercepat terjadinya longsor karena tanah menjadi longgar dan berat dan tidak bisa menampung banyaknya air hujan yang turun. Yang keempat adalah air hujan. Air hujan adalah faktor utama terjadinya kerusakan tanah melalui proses perubahan kimiawi. Air hujan yang turun deras akan menggores dan mengikis tanah di permukaan sehingga membentuk parit dan di daerah yang tidak memiliki vegetasi. Selain itu, hujan yang deras dapat menghancurkan tanah dari suatu tempat ke tempat lain. Berikutnya, perubahan tanah adalah kehilangan unsur hara dan bahan organik. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan unsur hara antara lain alih fungsi lahan menjadi tanaman semusim, terus penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, terjadinya pencucian tanah, bencana alam, serta bekas pertambangan. Yang terakhir, penjenuhan tanah oleh air. Maksudnya, tanah yang tergenang oleh air berpengaruh buruk terhadap perakaran tanaman karena akan menghambat sirkulasi udara ke dalam tanah. Akibatnya, kesuburan tanah akan terganggu dan akan mengubah sifat-sifat fisik tanah yang berperan dalam menjaga stabilitas agregat tanah. Di samping itu, jumlah dampak perubahan tanah terhadap kehidupan manusia, misalnya jumlah populasi penduduk semakin banyak,
sehingga kebutuhan lahan untuk permukiman semakin bertambah. Akibatnya, lahan untuk tanam pertanian menjadi berkurang, terutama di kota-kota besar. Dari permasalahan ini, apa yang harus dilakukan? Yaitu adalah dengan konservasi tanah. Konservasi tanah adalah upaya untuk memelihara dan melindungi tanah yang dimanfaatkan secara teratur dengan tujuan mengurangi dan dapat memberi solusi masalah kerusakan tanah. Dengan kata lain, upaya konservasi tanah sama dengan memanfaatkan tanah sesuai dengan daya kemampuannya. Jika sudah dimanfaatkan, maka harus dipelihara serta dipertahankan produktivitasnya agar dapat menunjang kebutuhan manusia. Berdasarkan jenisnya, terdapat dua upaya konservasi tanah. Yang pertama adalah metode vegetatif, yang kedua adalah metode mekanik. Kalau metode vegetatif ini lebih ke tumbuhan yang tumbuh di wilayah lahan pertanian. Sedangkan untuk mekanik ini lebih ke caranya atau lebih berhubungan dengan ke tanahnya langsung. Sekarang kita bahas satu persatu bagaimana cara metode vegetatif dan metode mekanik. Metode vegetatif adalah metode penguatan tanah dengan cara menanam vegetasi pada lahan yang dilestarikan. Metode ini sangat efektif untuk mengendalikan erosi tanah. Terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah reboisasi. Adalah menanam kembali hutan yang gundul atau lahan kritis. Yang kedua adalah contour strip cropping. Adalah bercocok tanam dengan beberapa jenis tanaman semusim dalam strip-strip yang berselang-seling menurut garis kontur. Garis kontur adalah garis sesuai dengan kemiringan lahannya. Yang ketiga adalah crop rotation. Adalah upaya penanaman jenis tanaman secara bergantian dalam satu lahan. Misalnya bisa dilihat pada gambar ini, setelah kita nanam padi, nanam kacang, terus sayur, terus tomat, jadi secara bergantian. Gunanya untuk apa? Agar unsur hara di dalam tanah itu tetap banyak dan bisa meningkatkan hasil panen petani. Yang keempat adalah multiple cropping atau disebut juga dengan tumpang sari. Jadi kalau metode tumpang sari ini dalam satu lahan akan menanam lebih dari satu tanaman. Misalnya ini jagung, karena jagung ukuran tumbuhannya lebih tinggi, maka akan ditanam jenis sayur-sayuran di antara jagung yang ukurannya lebih kecil. Sehingga ini akan meningkatkan jumlah produksi pertanian. Metode mekanik adalah metode konservasi tanah melalui teknik-teknik pengelolaan tanah yang dapat memperlambat aliran permukaan. Apa aja metodenya? Yang pertama adalah contour plowing. Contour plowing ini adalah membajak searah garis kontur sehingga terbentuk alur-alur horizontal. Jadi membajak sesuai dengan arah kemiringan lereng atau arah kemiringan dari wilayah tersebut. Yang kedua, membuat teras ring atau sengkedan adalah menanam tanaman dengan sistem teras-teras di daerah yang lereng. Ini kalau wilayahnya berada di wilayah miring ya. Yang ketiga, guludan atau pematang. Guludan atau pematang adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur atau memotong lereng untuk menahan erosi. Jadi antara satu lahan sawah dengan lahan sawah lainnya dikasih pembatas agar tidak terjadi erosi. Selanjutnya, drainase atau irigasi, jadi dibuat tempat penyaluran air agar sistem pertanian yang ada di suatu wilayah itu dapat menerima air secukupnya ketika musim penghujan, apalagi di musim kemarau. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai materi ini. Yang pertama, usaha-usaha yang dilakukan untuk melestarikan tanah, ada penghijauan, ada pergiliran tanaman, membuat sengkedan, memperbaiki drainase dan irigasi, kontur strip cropping, dan tumpang sari. Dari keenam pilihan ini, cara untuk melestarikan tanah secara vegetatif ditunjukkan oleh nomor. Ingat, VG itu tumbuh-tumbuhan, jadi lebih ke bagaimana cara kita untuk konservasi sesuai dengan tanaman yang ada di masing-masing wilayah. Oke.
Oke, nomor 1 masuk ya, karena ini bagian dari reboisasi, pergiliran tanaman. Kalau membuat sekedan, ini lebih ke metode mekanik. Perbaikan drainase dan irigasi, ini masih metode mekanik. Kontur strip cropping, ini berhubungan dengan vegetatif, betul. Dan tumpang sari. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 5, dan 6. Selanjutnya, di sini juga masih ada upaya-upaya pelestarian, ada 5. Menentukan periode rotasi tanam, membuat pematang sawah, melakukan reboisasi, memperbaiki teras-teras, dan membuat saluran air. Dari upaya tersebut, yang termasuk upaya menjaga kesuburan tanam secara mekanik, ditunjukkan oleh angka. Kalau mekanik, ini berhubungan dengan tanah. Periode rotasi tanam. Ini bukan ya. Membuat pematang sawah, betul, atau gulukan. Melakukan reboisasi itu bukan ya, karena ini metode vegetatif. Memperbaiki teras-teras, iya, teras-teras ini mirip dengan pematang juga. Dan membuat saluran air, drainase. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 4, dan 5. Oke, demikian materi kita hari ini tentang pemanfaatan dan konservasi tanah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.